Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini di edisi ke-31 Juli 2022 ya. Sebetulnya Mas Tulus pengen coba untuk bikin vlognya itu 3 kali dalam 1 minggu. Maksudnya 2 hari ada, 2 hari no, 2 hari ada, 2 hari ada no gitu. Pengen 3 kali dalam 1 minggu atau 2 hari sekali lah pengennya. Tapi ini tadi baru pulang ngamen, Mas Teh baru pulang ngamen, pengen bikin video, kangen sama kalian soalnya ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin mulai minggu depan Mas Tulus akan hadir selama 2 hari sekali atau 1 minggu 3 kali. Kalau bisa, kalau memang nggak bisa tetap bikin video terus ya. Tenang aja pokoknya, tetap harus ready ya dong. Ready aja say. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, Mas Tulus ucapkan salam kenal, jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga buat yang sudah sering bolak-balik ke sini, jangan lupa untuk di like, di share, dan juga di komen. Satu lagi, minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Terima kasih orang baik. Aduh, leher pileknya sudah mulai agak membaik, tapi batuknya semakin memburuk ya. Karena Mas Teh itu kalau udah batuk biasanya lama, bisa setengah bulan sampai 1 bulan. Tapi insya Allah ini batuknya cuma seminggu toh. Amin. Harus lebih hati-hati dalam berbicara sekarang ya. Ini bulan Muharram, ini bulan Suro. Jadi kita harus berbicara yang baik-baik aja supaya semuanya jadi baik, Serek. Mau minum ceritanya, tiba ente minum ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali. Dari dalam sampai luar negeri, pokoknya untuk semuanya. Salam sukses, salam sehat. Ini udah sore di sini, sudah hampir jam 5 sore. Tetap semangat tentunya buat kalian. Aku aja yang udah capek pulang kerja masih bikin video demi kangenku sama kalian. Kalian juga harus tularin semangatnya Mas Tulus ke diri kalian lagi untuk lebih semangat ya. Di weekend ini mungkin ada yang lagi ngumpul sama keluarga, lagi bersuka cita ya, mungkin lagi jalan-jalan, tamasya, liburan. Kemudian ada yang lagi di rumah aja seharian karena libur Mas Tulus. Manfaatin waktunya buat buat istirahat karena besok sudah terkejar lagi sama deadline lagi katanya ya. Pokoknya apapun kondisinya tetap semangat, tetap bersyukur kepada Allah, prasangka baik sama Allah, dan ingat lakukan yang baik-baik saja supaya kita juga diberikan yang baik sama Allah. Amin ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk orang-orang baik yang terus membantu kegiatan-kegiatan baik dari Big Tulus Official. Masih Mas Tulus tunggu buat teman-teman yang masih ingin membantu kegiatan Nasibok di bulan depan ya, di bulan Agustus. Teman-teman yang masih pengen bantu, ayo please bantu Mas Tulus terus. Caranya mudah banget. Klik kolom deskripsi sekarang, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya Rp12.000 saja, maksimalnya terserah kalian ya. Nah,
Untuk teman-teman yang memesan minyak bidara juga, sementara waktu belum ada pengiriman sampai insya Allah mungkin antara jam 1 siang hari Senin, atau mentok-mentok kalau memang tidak bisa di hari Senin, hari Selasa. Biasanya kalau hari Senin hari istirahatnya Mas Tulus nggih. Jadi besok belum ada pengiriman sepertinya. Ada pun biasanya siang setelah Mas Tulus sudah beres-beres, ngepak-ngepak barang, nyuci baju, nyuci sepatu yang dipakai kerja kemarin. Nah, kalau sudah itu biasanya baru ada pengiriman. Kalau toh memang Mas Tulus capek dan hari Senin itu untuk istirahat, biasanya hari Selasanya baru ada pengiriman ya. Harga satu nasi box lagi. Harga satu minyak bidara 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Nah, teman-teman yang mau pesan langsung inden dulu dari sekarang, sebutkan nama, nomor HP penerima, alamat lengkap, RT RW dan lain sebagainya. Kirimnya kemana Mas Tulus? Ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Yang 0857 sekian itu khusus buat kalian yang mau pesan minyak bidara, nggih. Terima kasih banyak yang sudah bantu kegiatan baik Big Tulus Official, baik yang sudah bantu untuk kegiatan nasi box, untuk yang sudah bantu buat pesan-pesan minyak bidara, yang sudah nyawer juga terima kasih banyak. Masya Allah, aku tuh disawer yo rek, suruh nyanyi lagu-lagu Tarling ini rada bingung-bingung gimana gitu. Kemarin tuh Wartiem, terus tadi ini baru selesai record lagu Ngobor Kodok ya. Masya Allah, ternyata macam-macam ya lagu Tarling. Tapi ya karena sebagai seorang yang profesional, asik, seorang yang bisa, ya harus bisa mau nggak mau. Jadi walaupun mungkin ada salah-salah lirik, tetap Mas Tulus kasih lagunya ya. Nanti ditunggu aja lagunya di video-video selanjutnya. Oke, intinya terima kasih sudah bagi rezeki dengan membantu kegiatan baik bagi nasi box, sudah nyawer juga terima kasih, sudah pesan minyak bidara juga terima kasih banyak. Mas Tulus doakan Allah yang tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, amin. Ditukar dengan kesehatan selalu dari Allah, amin. Dan semoga untuk yang sedekah dengan melalui Mas Tulus di Big Tulus Official, Mas Tulus doakan semoga apapun hajat baiknya segera Allah kabul. Amin ya Allah, amin ya Allah. Nah, langsung ke topik Mas Tulus. Sudah 5 menit ya. Oke, pengen bahas apa? Nah, ini banyak banget teman-teman yang bilang nge-share ke saya atau nge-share ke Mas Tulus. Ternyata di balik bulan Syuro, di dalam Hijriah dibilang bulan Muharram, orang Jawa bilangnya bulan Suro. Ada beberapa orang yang beranggapan kalau bulan Suro itu di sisi mereka, di sisi pandang adat istiadat mereka, ternyata adalah bulan setan atau bulan jin. Mengerikan ya. Ini sesuatu yang bisa menambah edukasi buat kita, sesuatu yang bagus. Nah, banyak yang bilang, Mas Tulus, saya pengen minta saran dari Mas Tulus, apa saja yang seharusnya tidak kita lakukan? Apakah betul bala sedang beredar luas di bulan ini ya? Kesialan sedang beredar luas di bulan ini? Apakah betul? Kemudian bagaimana cara kita bisa menyikapi itu? Nah, Mas Tulus pengen fokus ke situ ya teman-teman, biar ya oke, kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama untuk bisa mempelajari bahwa ya Mas Tulus sudah penegasan dari kemarin soal bulan Muharram ini apa ya, kesedihannya kenapa kok nggak boleh hajatan bagi orang Jawa, kenapa kok kita dilarang begini begitu. Sebetulnya secara Islami itu bisa dibaca, bisa dilihat, dan ada riwayatnya, ada buktinya ya. Tapi ternyata dari berbagai macam info yang Mas Tulus terima, ada beberapa saudara kita yang di luar suku Jawa yang mengkategorikan kalau bulan Suro ternyata juga bulan setan atau bulan jin ya. Bulan dimana banyak berkeliarannya bangsa jin yang akan mengganggu kita lebih banyak daripada sebelumnya. Yes, seperti biasa setan tugasnya mengganggu kita, jin memang tugasnya untuk mengusik kita. Tetapi di bulan Suro itu ada beberapa orang dari suku tertentu yang meyakini bahwa di hari itu tuh hari yang banyak sekali kesialan-kesialan yang sedang beredar. Makanya ada beberapa dari mereka yang konon katanya juga menggunakan gelang, kemudian menggunakan jimat ya. Ini mohon maaf, ini di luar konteks Islam ya teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang meyakini ini di luar konteks agama ya, di luar konteks agama. Jadi jangan dipadu-padankan dengan agama ya teman-teman ya. Ada orang di luar agama yang menganggap kalau bulan ini ada bulan jin atau bulan setan, di mana banyak kesialan. Mereka tuh menggunakan kayak benang, kemudian ada yang pakai bawang putih, terus bulan-bulan di mana banyak sekali kesialan-kesialan yang beredar, sehingga mereka tuh menggunakan ya dalam tanda kutip sebut saja itu jimat yang mereka anggap bisa menghindarkan mereka dari sesuatu yang ditakutkan tadi ya. Nah, ini sesuatu yang bisa kita pelajari, dan ini kasanah budaya loh rek. Ini kasanah Indonesia tuh luar biasa ya. Banyak kultur, banyak suku, banyak adat istiadat yang
ternyata bisa kita jadikan pelajaran. Nah, tapi kalau misalnya si suku ini, saya nggak sebutkan sukunya apa. Kalau si suku ini menganggap kalau bulan Syuro ini adalah bulan yang memang bulan jin atau banyak berkeliaran jin yang memang hanya akan menyesatkan kita, kalau dalam tanda kutip menurut saya sih lebih tepatnya ya mungkin lebih intens ya. Di bulan Syuro mereka lebih intens karena ya seperti yang sudah Mas Tulus bilang sebelumnya, bulan Syuro itu bulan yang spesial. Ya, bulan di mana Allah juga memberikan maaf, Allah menjadikan beberapa kesialan kepada beberapa anggota, mohon maaf, kepada beberapa wali Allah, salah satunya nabi-nabi yang Allah berikan izin mendapatkan musibah dari beberapa kejadian dan terjadinya juga di bulan ini. Jadi ada orang yang mengatakan bulan Syuro adalah bulan yang banyak sekali kesialannya. Ada yang bilang kalau bulan ini banyak sekali jin yang beredar dan lain sebagainya. Menurut aku ya gini, lebih tepatnya kalau misalnya mereka lebih banyak atau lebih banyak kesialan di sini, sebetulnya kalau dikatakan lebih banyak itu salah. Sebetulnya kembali ke diri kita. Ya, menurut aku bulan Syuro bulan spesial, bulan Muharram bulan yang sangat spesial. Allah menjadikan ini bulan di mana kita harus lebih kuat daripada orang-orang sebelumnya, bulan di mana orang banyak diuji, bulan di mana memang banyak sekali ujian-ujian yang sedang Allah berikan di sini. Untuk apa? Untuk menggembleng kita, untuk menguatkan kita menjadi pribadi lebih baik. Menurut saya sih itu, ya. Kalau bertanya Mas Tulus, benar nggak bulan Syuro bagi sisi pandang Mas Tulus mereka tuh lebih banyak, lebih intens dalam menggoda manusia atau membuat kesialan, membuat musibah jadi dalam tanda kutip jadi hal-hal yang bisa mencelakakan orang lain di bulan Muharram. Apakah betul? Jawaban saya iya. Jadi teman-teman, saking spesialnya bulan Muharram, seperti yang saya bilang, kalau dikatakan kesialan dan lain sebagainya itu sebetulnya kembali kepada yang apa yang kita lakukan. Menurut saya, ya, kembali kepada apa yang sedang kalian ingin lakukan, kembali kepada seperti apa yang kalian sudah tanamkan di luar sana. Jadi ketika di bulan Muharram ini, ketika dikategorikan banyak kesialan, banyak hal yang bisa mengakibatkan kita lebih gampang celaka dan lain sebagainya, menurut aku ini sangat betul karena intensitas makhluk jin yang ditugaskan atau yang akan menggoda manusia itu tingkat intensitasnya naik 100% daripada biasanya di bulan ini. Kenapa seperti itu teman-teman? Yang pertama, bulan ini spesial. Mereka akan coba menggagalkan kita bagaimanapun caranya. Kita nggak boleh dapat berkah dari Allah, kita nggak boleh dapat rahmat dari Allah, kita nggak boleh dapat balasan baik dari Tuhan atas apa yang kita lakukan di bulan ini. Jadi mereka coba untuk menggagalkan kita. Yang kedua, mereka mendapatkan istilah kata sama seperti yang Mas Tulus bilang. Karena spesial bagi kita, ternyata bulan ini juga spesial bagi bangsa jin. Jadi ketika mereka mendapatkan sesuatu tumbal yang mereka cari di bulan ini, kayak ibarat kata tuh istilahnya, kalau misalnya di hari atau di bulan sebelumnya misalnya dapat tumbal jackpotnya cuma 100.000, mereka bisa dapat jackpot 1 juta. Saking bagusnya bulan Muharram, ya. Jadi ini yang mereka jadikan alasan kenapa mereka tuh akan terus menggoda kita supaya kita nggak dapat baik. Ya, bangsa jin yang tidak baik itu tidak akan pernah mengizinkan kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan kita masing-masing. Saya nggak peduli apapun agama kalian, tapi saya rasa, saya yakin dan percaya bahwa kebaikan itu antara kamu dan Tuhan itu maha tahu soal apa yang kita lakukan. Menurut saya itu. Jadi nggak terkait dengan agama. Berbuat baik kepada siapapun itu tidak terikat dengan agama atau dengan suku, adat istiadat, tidak. Tapi terikat antara kamu dan Tuhanmu. Jadi kalau misalnya setan banyak berkeliaran di bulan ini, mereka akan banyak menebarkan kesialan. Jawaban Mas Tulus, iya. Mereka akan lebih membuat kita lebih sial. Makanya ada sebuah pesan yang ingin Mas Tulus sampaikan. Ada eling lan waspodo. Di bulan Muharram itu betul-betul kita suruh iling, mengingat dan juga waspodo itu waspada. Untuk lebih hati-hati dalam menjalankan sesuatu. Jadi ketika, maaf istilah kata, orang kecelakaan di jalan itu intensitasnya mungkin hanya berkisar biasanya hanya di 10 atau 20%. Kalau di bulan Muharram ini karena banyaknya bangsa jin yang coba ngasut kita, ya bisa sampai di 50% presentasenya. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Karena banyak orang-orang yang masih bisa memperlakukan apa yang sedang mereka kerjakan. Contoh, maaf sekali lagi. Kalian yang sudah suami istri, habis berhubungan badan, tapi ternyata mau pergi, tapi tidak mandi. Aku aja yang belum nikah bayanginnya geli. Apalagi jenengan yang cuman sekedar seperti itu toh. Itu pasangan resmi. Ya, yang tidak mandi itu terkena najis namanya, dan itu bisa memancing kalian celaka.
entah di jalan, entah di mana. Karena kalian sendiri yang berbuat hal kecil begitu aja, itu bisa bikin kalian sengsara loh. Kalau intensitas sebelumnya yang terkena itu hanya 10%, di bulan ini bisa 50%, jadi harus lebih hati-hati. Ya, apalagi kalian yang maaf berzina, berhubungan badan tanpa status, tanpa ikatan pernikahan, kemudian kalian melakukan itu di hotel, tahu-tahu pulang tok nyelonong tanpa mandi, tanpa apa, mandinya ntar di rumah aja lah, sedangkan kamu tuh di jalan ini lah diincar sama mereka. Ya, akhirnya kamu jadi korban kecelakaan di jalan. Mereka justru tidak berharap nyawa di sini loh teman-teman, ya. Yang mereka serap ini adalah serakahnya kita. Yang mereka serap ini adalah emosi jiwa kita, ya. Darah dan juga sumsum manusia atau otak manusia ini juga salah satu hal yang bisa mereka konsumsi secara gaib. Jadi kita harus hati-hati, ya. Itu pertanyaan pertama tadi soal apa? Banyaknya jin yang berkeliaran menebarkan kesialan di bulan Muharram atau di bulan ini? Iya, banyak sekali karena ini adalah bulan yang spesial, ya. Sebetulnya caranya gampang. Mas Tulus sudah sering bilang, bulan Muharram atau bulan Suro itu bulan yang sangat spesial, bulan yang Allah berkahkan, bulan yang akan percepat balasannya, bulan yang akan membuat kita mendapatkan balasan secara instan. Berarti apa teman-teman? Kita harus melakukan kebaikan, perbanyak sedekah, banyak bantu orang, jangan jahat sama orang, jaga lisan kita, jangan julid sama orang. Wes ben terserah, mereka dengan cara mereka masing-masing, kita dengan cara kita. Sebenarnya simple. Kalau kita menganggap, ngeri ya bulan Muharram ini banyak jin yang berkeliaran, banyak menebarkan kesialan, banyak menebarkan bencana dan musibah. Itu yang kita dengar, itu yang kita tahu dari segi pandang yang lain. Coba dari segi pandang terbaik kita, bahwa Tuhan memberikan bulan ini adalah bulan yang spesial. Berarti saatnya kita untuk melakukan yang baik, berbondong-bondonglah membuat yang baik. Supaya apa? Supaya kita nggak dapat sial, tapi dapatnya baik. Jadi kalau misalnya ada yang meyakini di luar agama, di luar suku kita, suku Jawa, ada yang meyakini bahwa bulan ini adalah bulan jin yang banyak kesialan, harus pakai jimat dan lain sebagainya, menurut aku masuk akal, ya. Menurut aku masuk akal karena ya memang banyak orang yang melakukan itu. Nah, beberapa hal yang mereka pakai sebagai media jimat dalam tanda kutip tadi, ternyata memang ada beberapa yang tidak disukai oleh bangsa jin, sehingga ya mungkin bisa membuat mereka bisa terhindar dari itu. Tetapi sekali lagi, kemalangan dan kesialan itu adalah hak Allah. Kalau kamu diizinkan sama Allah, walaupun kamu maaf dalam kondisi kamu bersuci sekalipun, kalau memang Allah mengizinkan kamu dapat musibah juga akan kena. Tetapi kan kemungkinannya jadi lebih kecil, ya, karena yang mereka cari adalah yang seperti itu, kriterianya seperti itu. Kalau banyak musibah, banyak kecelakaan terjadi di bulan ini akan sangat banyak, ya, banyak kecelakaan-kecelakaan yang justru kecil, yang tidak menimbulkan korban jiwa, tapi ya maaf, sekadar mengeluarkan darah, patah tulang, kemudian maaf, ada komponen tubuh yang hilang dan lain sebagainya. Itu yang sedang mereka cari. Justru mereka sedang memfokuskan mencari korban-korban untuk diserap energi, kemudian beberapa anggota tubuh yang bisa mereka konsumsi secara gaib, bukan nyawa, ya. Kalau nyawa lebih bagus lagi. Tapi mereka tidak fokus untuk itu, ya. Kenapa mereka sangat ingin sekali mendapatkan tumbal di bulan ini? Karena ya seperti yang Mas Tulus bilang, kalau biasanya dapat rewardnya hanya 100%, ini bisa 2000%. 1000%, 2000%, berkali-kali lipat daripada biasanya. Energinya bisa berkali-kali lipat. Nah, biar jinnya nggak untung, biar mereka nggak beruntung, biar mereka nggak semakin kuat, mereka bisa semakin terus mancing musibah, mereka bisa terus mancing sesuatu yang terjadi di luar nalar kita. Ayo, mulai sekarang kita harus belajar untuk bisa lebih mengontrol emosi. Jangan serakah, santai-santai aja dalam mengerjakan sesuatu, jangan terlalu berambisi. Kemudian jangan terlalu merasa kalau kita ini paling bisa, ya teman-teman, harus hati-hati. Karena aku mendapatkan pendengaran yang sedikit nyeleneh, karena akan ada banyak lagi orang-orang yang mengaku dukun, mengaku ustadz, mengaku ini, bahkan mengaku malaikat. Hati-hati ya teman-teman, masih akan ada orang-orang seperti ini. Masih akan ada orang-orang ya mungkin bisa jadi di bulan Suro ini, orang-orang yang akan mengaku bahwa dia itu adalah orang hebat, dia orang bisa ngobatin orang, bahkan mengaku malaikat, mengaku nabi, mengaku Tuhan dan lain sebagainya. Ini akan terbongkar, ini akan ketahuan sebentar lagi. Jadi
akan banyak sesuatu yang menyesatkan. Kita yakini bulan Suro sesuai dengan adat istiadat kita, tapi kita yakini juga agama kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Menurut aku lebih baiknya itu sih. Kemudian yang terakhir yang pengen Mas Tulus bahas adalah, Mas Tulus, apakah kita juga harus menggunakan jimat-jimat seperti yang orang lakukan supaya kita terhindar dari gangguan jin tadi, kemudian supaya kita terhindar dari kesialan-kesialan tadi? Apa yang harus kita lakukan? Ya, setidaknya apa? Nah, ini tips buat kalian yang mungkin mau dihindarkan dari sesuatu yang buruk tadi. Di luar jalur agama kita ya saudaraku, di luar setelah kalian berdoa sama Tuhan, minta perlindungan sama Tuhan, kemudian meminta sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Di luar agama, aku bahasnya ini supaya lebih global, supaya lebih universal, bisa diaplikasikan ke semua orang-orang yang bisa mendengarkan ini meskipun mereka di luar agama Islam. Menurut aku itu ya. Jadi aku tidak memandang ini atau tips dari aku ini bukan dari segi pandang agama manapun, tapi bisa diaplikasikan untuk kalian yang bisa dipandang agama manapun. Nah, kalau ada yang berkeyakinan menggunakan jimat, benang merah, kemudian benang telon, ada pakai peniti, pakai jarum ini, jarum itu, jahe, bengle dan lain sebagainya. Kalau memang kalian meyakini itu dan di keyakinan kalian juga bisa mengaplikasikan itu, ya nggak masalah buat aku. Itu kan sesuai dengan keyakinan kalian. Cuman kalau di kami, di orang Islam, ya jimat itu nggak ada. Ya, yang bisa kita lakukan hanya berdoa. Berdoa minta perlindungan sama Allah itu. Ya, kalau misalnya ada yang nanya, Mas Tulus boleh nggak sih kita pakai jimat? Ya kalau di keyakinan kalian di luar kami, di luar Islam boleh ya silahkan, karena kalian tidak berkeyakinan seperti saya, ibarat katakan gitu. Tetapi selama itu tidak itu adalah warisan leluhur kalian dulu dan masih bisa diaplikasikan sekarang, ya nggak ada salahnya. Aku yang lucu di Jakarta itu masih ada loh, bayi cegukan, ya, mamanya ngambil tisunya dibasahin taruh di jidat. Sekarang kita berpikir tidak akan mungkin, kok aneh ya, bayi cegukan tapi dikasih kain, dikasih kertas di jidatnya, dikasih ludah ibunya. Tapi wallahu alam loh teman-teman, sesuatu yang gak masuk akal itu tadi dilakukan tapi ternyata berhenti cegukannya. Aneh nggak? Nah, ini sesuatu hal yang diajarkan sama orang tua kita dulu, ya terserah, kembali ke kita masing-masing. Kalau aku, selama apa yang aku lakukan itu tidak membatasi tingkat keimananku kepada Tuhan, tidak melanggar agamaku, buat aku nggak masalah. Ya teman-teman, karena memang ada jin yang tidak suka benang dengan warna merah. Tapi bukan benang biasa ya, benang tertentu. Kemudian benang telon juga ada jin yang tidak suka dengan itu. Ada yang tidak suka dengan itu, tidak suka dengan rempah-rempah atau jahe, bengle dan lain sebagainya. Menurut aku ya masuk akal. Orang tua kita dulu lebih jos daripada kita berarti kan, karena mereka sudah tahu kalau bangsa jin nggak suka dengan itu. Makanya mereka menggunakan itu untuk yang hamil dipakein bengle, ya kan, dipakein ini daun kelor segala macam. Itu tahu dari mana? Berarti orang tua kita atau leluhur kita dulu waskito. Selama tidak melanggar attitude atau etika beragama, menurut aku nggak masalah. Boleh-boleh saja, kembali ke kita ya. Lalu aku punya sedikit pesan yang justru ini sangat mudah didapatkan. Ini sangat mudah untuk didapatkan dimanapun kalian bisa dapat. Ya, tips ini Mas Tulus terima dari Eyang Ronggo Warsito. Karena Eyang Ronggo itu tiba-tiba memberikan, karena kan saya batuk, terus pikiran saya itu pas malam Suro itu, sebelum live itu aku pikiranku kayak ngelayang-layang kemana nggak jelas. Terus Eyang ngasih anjuran aku ambil garam. Ternyata mudah sayangku, cinta-cintaku, asik. Ternyata mudah lagi. Media yang paling mudah kita dapatkan, yang bisa kita jadikan media untuk membersihkan diri kita, dalam tanda kutip membersihkan penyakit dan lain sebagainya, itu ternyata hanya garam. Ya, mandi air garam saudaraku. Nah kan Mas Tulus sering banget kasih saran tuh. Nah lebih jos lagi, mandi air garamnya pakein sama daun bidara. Masya Allah ya, berendam dengan air garam. Aku jadi ada dua hal yang memang aku
pegang dari omongannya Eyang Ronggo. Salah satunya yang pertama, kita mandi dengan menggunakan media garam. Airnya hangat, pakai air garam, kemudian rendam kaki kita dengan air garam. Setelah Mas Tulus cari di Google, ternyata manfaatnya banyak ya. Manfaatnya banyak. Nah, itu bisa dijadikan salah satu, dalam tanda kutip, anggaplah itu jadi tolak bala kita. Selain jimat-jimat yang kalian sebutkan tadi, yang kalian yakini, bisa dengan mandi dengan air garam, ya tambahkan daun bidara lebih bagus, kemudian mandi, kemudian rendam air kita dengan air garam. Ya, Mas Tulus nggak mau jelasin soal manfaat berendam kaki kita dengan air garam, silahkan cari di Google. Ternyata dengan apa yang Eyang sampaikan, maaf, saya sebelumnya kan hanya tahu kalau air garam itu bisa difungsikan untuk menetralkan. Itu kan mineral ya teman-teman, bisa menetralkan berbagai macam hal, menambah rasa, kemudian dan lain sebagainya. Ternyata dengan air garam tadi bisa untuk menetralkan itu. Dan ini salah satu yang disarankan dari leluhur kita dari tanah Jawa Timur, untuk kita menggunakan media garam untuk menjauhkan kita dari gangguan jin. Jadi pagi mandi mungkin 3 hari sekali, mandi pakai air garam. Kalau capek, badannya nggak enak, mungkin karena ada penyakit tertentu, kemungkinan juga karena ada gangguan tempelan-tempelan jin entah dari mana, rendam pakai air garam. Itu bisa menetralisir apa yang sedang kita dapatkan dari luar, kata Eyang. Jadi mengcovery diri kita, ya yakini dengan ini manfaatnya banyak buat kesehatan secara nalarnya, kemudian berdoa juga dengan cara kita sesuai dengan keagama kalian masing-masing ya. Kemudian yang terakhir yang Eyang sampaikan, selain memanfaatkan garam sebagai media penetral untuk tolak bala kita selama bulan Muharram, yang terakhir adalah satu lagi, kita tetap harus memanfaatkan apa yang kita bisa untuk berbuat baik. Yang terakhir itu, ternyata sedekah, berbuat baik kepada orang lain, itu juga hal yang tidak disukai sama bangsa jin. Jadi mereka biar jauh sama kita. Secara nalarnya begitu. Kadang aku bilang gini, maaf teman-teman, aku cerita sedikit. Jadi pas waktu Mas Tulus ada acara sama Antv itu, Mas Wardi lagi di jalan nggak bisa lama. Terus ada ibu-ibu, sopirnya itu ibu-ibu, sopir taksinya, dan aku sempat bagi sedikit rezeki, dan itu tuh yang aku punya cuman itu toh. Yang aku punya hanya itu. Aku kasih semuanya, uang saweran 2.000-an. Mungkin kalau ibunya nonton ya, saya nggak sebutkan nominalnya, tapi saya juga nggak sebutkan namanya. Dan di situ Eyang mengatakan kalau alhamdulillah nak, kamu sedekah, kamu jadi jauh dari bala. Eyang tadi bilang, harusnya kamu tadi begini. Yang Eyang ceritakan itu adalah sesuatu yang sial, yang harusnya aku di tanggal 25 itu tadi mengalami kesialan, menurut Eyang. Tapi ternyata karena aku tadi dengan aku nggak bilang aku baik banget, enggak. Tapi aku ikhlas, punya uang sedikit yang 2.000-an semua tadi, tak kasih ke ibu-ibu itu. Jadi ternyata sedekahnya tadi bisa jadi tolak bala buat kita. Ya, jadi intinya memanfaatkan apa yang kita punya tadi untuk membahagiakan orang lain, berbuat baik kepada orang lain, salah satu cara untuk bisa menetralkan diri kita. Nggak usah jimat-jimatan kalau bagi kita yang Islam, nggak usah jimat-jimatan, tapi cukup tadi yang pertama adalah kamu ya di luar agama, konteks agama, dekatkan diri pada Tuhan dan lain sebagainya, minta perlindungan sama Allah. Tadi mandi pakai air garam, kasih daun bidara kalau bisa. Kemudian yang kedua, paling simpelnya adalah bermanfaatlah terhadap orang lain, menjadi baik terhadap siapapun. Itu juga bisa menjadi media untuk menolak apapun yang buruk dari luar untuk tubuh kita. Luar biasa ya, simpel ya. Garam gampang didapetin, berbuat baik juga hal sesuatu yang mudah. Jadi nggak usah aneh-aneh. Sama yang terakhir penutup dari Mas Tulus, ini tadi kan dari Eyang dua-duanya. Kalau dari saya paling simpel adalah satu hal. Satu hal aja, berpikir positif, berpikir baik atas apapun yang Allah berikan ke kita. Hanya itu ya. Terima kasih banyak orang baik sudah mendekati azan, takut tadi tabrakan sama azan maghrib. Terima kasih banyak sekali lagi untuk sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Aku hanya bisa berharap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan, video-video yang aku sampaikan semuanya bermanfaat. Meskipun kecil, meskipun tidak bisa seperti yang orang lain minta, tapi ya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang menyimak ya. Amin ya Allah. Mas Tulus doakannya sedang sakit, semoga cepat sembuh, amin. Yang sedang dalam kondisi belum punya rezeki atau rezeki yang lagi seret, semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan rezekinya, amin. Untuk yang belum kerja, cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, amin ya Allah. Yang mungkin lagi usaha, yang dagang, yang punya niat
kelihatan baru mau niat buka dan lain sebagainya. Semoga segera dibukakan rezekinya sama Allah, dilancarkan dagangannya, dilariskan, dicukupkan apa yang diniatkan. Amin. Allah kabul hajat-hajat baiknya buat keluarga, beli rumah, beli mobil, pengen bahagiain keluarga, semoga segera Allah kabul hajatnya. Amin. Allah jadikan saya dan juga jenengan semua, semoga orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Terima kasih banyak ya orang baik. Semoga bermanfaat video ini. Sekali lagi kita di sini sharing. Mas Tulus nggak jadi guru, Mas Tulus bukan siapa-siapa. Kita sama-sama belajar, oke? Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.